Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas perhatian yang diberikan oleh Bapak Ahmad Faisal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dan kepada teman-teman semua yang sedang mendengarkan serta menonton video kami. Kami dari kelompok 5, saya Haji Muhammad Hasbi sebagai moderator, Saya Nilawati sebagai pemateri pertama, Saya Sri Utami sebagai pemateri kedua. Saya Ahmad Hafi sebagai pemateri ketiga. hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hubungan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Adapun susunan acara pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Penutup. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sudah jelas bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Secara umum, Pancasila adalah sebuah landasan dari segala keputusan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ideologi negara dan mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi dasar yang mengatur negara Indonesia. Menurut bahasa, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca itu 5 dan sila adalah dasar. Jadi kesimpulan sederhananya adalah Pancasila merupakan 5 dasar. Pengertian yang pertama tentang Pancasila yang diungkapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, dan yang kedua oleh Muhammad Yamin, dan yang ketiga oleh Notonegoro. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat terinci sebagai berikut. A. Pancasila sebagai dasar negara. B. Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. C. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. D. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar. Yang E. Merupakan sumber semangat dari Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara pada pelaksanaan pemerintahan. Pancasila terangkum dalam 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masing-masing alinea mengandung cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem berpikir materi Undang-Undang Dasar, yaitu alinea pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia, alinea kedua menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia, alinea ketiga menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terakhir alinea keempat menggambarkan visi bangsa Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya akan menyampaikan pengertian undang-undang dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian secara umum, Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal berikut. Pertama, bentuk negara dan organisasinya.
Yang kedua, susunan pengangkatan dan wewenang pemerintah dalam arti luas yaitu badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Yang ketiga, hak-hak fundamental warga negara dan badan-badan hukum termasuk bidang politik dan lain-lain. Demikian dapat ditarik kesimpulan pengertian kata Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945 mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar. Karena yang dimaksud Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Sedangkan pengertian hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis. Secara ritual, istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis. Bahasa Inggris konstitusional atau dari bahasa Belanda konstituti yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Secara hukum dasar yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar, masih terdapat lagi hukum dasar yang tidak tertulis tetapi berlaku dan dipantau oleh para pendukungnya, yaitu yang lazim disebut konvensi, yang berasal dari bahasa Inggris convention, yang dalam peristilahan ketatanegaraan disebut kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan. Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi 4. Yang pertama, pokok pikiran negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk berdasar atas persatuan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang keempat, pokok pikiran yang keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, materi ketiga. Baiklah, di sini saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Berdasarkan ajaran Stephen, teori dari Hans Kelsen, menurut Abdullah, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar yang berbentuk piramidal di atas menunjukkan Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, gambar piramidal tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu satu, sebagai dasarnya karena pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia. Dua, yaitu memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. Adapun fungsi Pancasila sebagai kaidah dasar negara, menurut Profesor Noto Negoro, Pancasila merupakan bagian terpenting dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, negara Indonesia adalah negara Pancasila yang secara konsisten mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila secara yuridis formal merupakan dasar filsafat negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti dalam setiap aspek penyelenggaraan, negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
adalah bersifat timbal balik, yaitu hubungan secara formal. 2. Hubungan secara material. Dengan dicantumkannya Pancasila dalam formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Terima kasih. Baiklah, adapun kesimpulan, yaitu berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dijawab pada bab sebelumnya, yakni bab pembahasan, maka kami menyimpulkan pengertian Pancasila adalah sebuah landasan dari segala keputusan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ideologi negara dan mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi dasar yang mengatur negara Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 angka 1 dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagai dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis. Sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai berikut. 1. Yaitu hubungan secara formal adalah dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduan dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya terdapat pada Pancasila. Hubungan secara material adalah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Selain hubungan yang bersifat formal sebagai dijelaskan di atas, juga hubungan secara material sebagai berikut, yaitu bila mana kita ditinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Acara yang ketiga yaitu penutup. Sebelum menutup acara hari ini, kami dari kelompok 5 meminta ampun dan maaf jika dalam penyampaian presentasi kami ada kesalahan dan kekurangan. Marilah kita menutup acara hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, maju, ayo maju, maju.